Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran online ini ya. Baik anak-anak semua, dalam pembelajaran kali ini kita akan masuk ke tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 2. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Mungkin insya Allah kalau dilakukan dengan tugas itu, insya Allah kita akan ingat ya, apa saja yang kalian wawancara kepada kedua orang tua. Nah, tentunya bagaimana perasaan kalian setelah mendengar informasi tentang perkembangan kalian? Bapak harap setelah mewawancarai, kemudian perasaan kalian mungkin merasa, oh begitu ya. Ada perasaan senang, ada perasaan terkejut ya. Tapi semuanya itu adalah perkembangan. Jadi perkembangan kita, perkembangan makhluk hidup ya, kita sebagai manusia. Baik anak-anak semua, kita tahu bahwa setiap manusia itu berbeda. Setiap dari kalian antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang tubuhnya tinggi, kemudian ada yang pendek. Nah, selain itu mungkin tinggi dan berat badan ini setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda juga. Nah, kekuatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot kita. Jadi ada orang yang badannya kecil, tulangnya kecil, tetapi tenaganya kuat. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang badannya besar, tapi tubuhnya besar, tapi tidak kuat. Ada juga yang seperti itu ya. Ataupun ada orang yang badannya besar, tubuhnya besar, ototnya sangat kuat, begitu ya. Nah, jadi semua perbedaan itu merupakan anugerah Tuhan yang kita wajib untuk mensyukurinya ya. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Jadi kekuatan manusia juga berbeda-beda. Jadi perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan itu adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan dari manusia. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita itu dipengaruhi oleh makanan, kemudian kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Jadi makanan, kebiasaan olahraga ya, istirahat yang cukup, kemudian faktor genetik juga itu merupakan pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan kita ya. Jadi semuanya itu tentunya harus kita lakukan sehingga untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita yang maksimal, tentunya semua dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup ini berbeda-beda. Nah, perbedaan ini merupakan karunia Allah ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan itu. Nah, contoh misalnya, mungkin kalau sekarang dari gambar kamu bisa melihat ada teman kalian yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang lebih tinggi. Nah, sekarang apa kira-kira sikap yang akan kalian lakukan terhadap teman kalian yang mungkin mau mengambil sesuatu di tempat yang lebih tinggi? Ayo, kira-kira gimana? Apa kira-kira sikap kalian? Mungkin kalian bisa menjawab ya dari pertanyaan itu ya. Nah, kemudian mungkin kalian ada pernah melihat teman kalian yang kesulitan membawa barang bawaan. Jadi barang bawaannya banyak. Nah, apa yang kalian lakukan? Kira-kira dari kalau hal tersebut terjadi di depan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Ya,
Boleh ya, yang mau jawab silakan ya. Oke. Dan Bapak yakin semuanya bisa menjawab dari pertanyaan ini ya, pertanyaannya. Nah, sekarang kalau kalian melihat teman kalian yang kesulitan misalnya ada mengikuti gerakan tari ya, apa sikap yang akan kalian lakukan? Oke ya. Ya. Nah, sikap saling menghormati antar sesama itu termasuk pengamalan sila kedua dari Pancasila. Jadi kalau kita menghormati sesama, kemudian membantu sesama ya, dari teman kalian tadi, dari contoh yang di atas tadi, itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila ya. Apa bunyi sila kedua? Bunyi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai ya. Ini gambar rantai. Ya. Ini gambar rantai. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ya. Jadi anak-anak semua, bahwa kalau kita saling menghormati, kemudian saling menyayangi dengan teman kita, membantu teman kita ya, memperlakukan teman-teman kita atau tetangga kita dengan baik, itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik anak-anak semua, materi kita pembelajaran kedua hari ini subtema 2 sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua bisa paham ya. Nanti selanjutnya akan Bapak kasih tugas kepada kalian dan kalian bisa menjawab tugas yang Bapak berikan. Sekian dari Bapak dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.